Temuan sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara muncul dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, dengan 12 raja yang menjunjung tahta mereka. Prasasti-prasasti kuno mengungkapkan pengaruh besar Purnawarman terhadap kemajuan kerajaan Tarumanegara. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Pulau Jawa, tempat di mana riwayat sejarah Indonesia merentang, menyimpan kisah yang jarang terungkap tentang kerajaan Tarumanegara. Sebagai kerajaan tertua di pulau ini, Tarumanegara telah melahirkan awal gemilang serta kejatuhan yang menegangkan. Dengarlah, karena ini adalah kisah tentang tanah di mana para raja dan ratu melangkah. Misteri dimulai pada tahun 358 Masehi ketika Raja Guru Jaya Singgawarman melarikan diri dari pusat kejaran musuh bersama masyarakat Sunda. Dengan perjalanan yang penuh tantangan, mereka menciptakan kerajaan baru bernama Tarumanegara. Takdirnya diwarnai oleh tanaman tarum yang merambat di sekitar Sungai Citarum. Tanaman ini, yang dulunya digunakan untuk mewarnai kain dan mengawetkan pakaian, memberi nama pada kerajaan ini. Tarumanegara, dalam masa jayanya, menjadi pusat perdagangan tanaman Citarum yang melimpah. Kesejajaran antara kejayaan dan kekuasaan tak terhindarkan. Temuan sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara muncul dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, dengan 12 raja yang menjunjung tahta mereka. Jaya Singgawarman, sang raja pendiri, merintis langkah pertama dalam buku sejarah ini. Sebagai seorang Maharesi yang berasal dari India, dia memindahkan pusat kekuasaan dari Rajapura ke Tarumanegara, mengukuhkan posisinya sebagai raja pertama. Dharmayawarman, putra Jaya Singgawarman, melanjutkan warisan ayahnya. Meskipun catatan tentang pemerintahannya terbatas, namun, naskah kuno Wangsakerta mencatatnya sebagai raja kedua yang menggantikan sang ayah. Puncak kejayaan datang melalui Purnawarman, bertahta dari 395 hingga 434 Masehi. Dia memimpin dengan tangan kuat. Prasasti-prasasti kuno mengungkapkan pengaruh besar Purnawarman terhadap kemajuan kerajaan Tarumanegara. Memimpin kerajaan ini selama 39 tahun dan menguasai 48 kerajaan kecil di Jawa. Masa Suryawarman, Raja ke-7, adalah perubahan strategis. Dia memusatkan pemerintahannya di daerah timur, mendirikan jejak kuat di Cirebon. Di bawahnya, beberapa kerajaan kecil tumbuh, seperti Kendan di Bandung dan Garut. Namun, keberadaan raja-raja kelima dan keenam misterius, menambahkan aura misteri dalam kisah ini. Dalam kegelapan sejarah, tampaknya hanya nama raja terakhir yang muncul, Linggawarman, pada tahun 666 hingga 669 Masehi. Ia memimpin sebagai raja terakhir Tarumanegara. Keterputusan garis penerus terjadi karena ia tidak memiliki putra laki-laki, dan aturan suksesi mewajibkan penerus harus seorang raja, untuk melanjutkan keturunan. Linggawarman menikahkan putrinya dengan raja pertama kerajaan Sunda Galuh dan pendiri kerajaan Sriwijaya. Namun, serangan tak terduga dari kerajaan Sriwijaya menjadi akhir dari Tarumanegara. Keruntuhan ini membuka pintu bagi kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya untuk berkembang. Kerajaan Sunda Galuh, dipimpin oleh Tarusbawa, menonjol berkat sistem pemerintahannya yang baik. Bayangkan sebuah zaman ketika kekuatan dan ambisi berbenturan di bumi Jawa, merobek lapisan-lapisan sejarah. Tarumanegara, kerajaan yang telah menaklukkan langit-langit waktu, menemui saat-saatnya yang mengguncangkan dalam pemerintahan Kertawarman, 561 sampai 628 M. Namun luasnya wilayah kekuasaan Tarumanegara tak cukup untuk meredam kecurigaan. Negeri-negeri yang pernah tunduk pada panji-panji raja mulai merasa ragu atas kemampuan Kertawarman dalam mengelola jaringan pemerintahan yang rumit. Puncak dari penolakan ini adalah perpecahan di dalam dinding istana yang mulai merajalela. Namun, ancaman sebenarnya tak hanya datang dari dalam. Kerajaan-kerajaan pesaing telah bangkit, merayap seperti bayangan gelap dalam hari cerah. Dari Jawa Tengah, datanglah kerajaan Kalingga dengan ambisinya yang menggigit. Dari Sumatera, suara Sriwijaya terdengar memekakkan. Bahkan dari sudut-sudut Nusantara, kerajaan-kerajaan lainnya memandang Tarumanegara dengan niat yang tak bersahabat. Bunga perpecahan mulai mekar ketika Raja Linggawarman, 666 sampai 669 M,
menghembuskan nafas terakhirnya. Namun takdir tak selalu berpihak pada garis keluarga. Linggawarman tak memiliki anak lelaki, hanya mewariskan 2 putri, Manasih dan Subakancana. Tahta menjadi perebutan antara darah dan ikatan. Pada tahun 669 M, Tarusbawa, suami Manasih dan menantu Linggawarman, naik tahta, dan dalam sekejap, kerajaan Tarumanegara yang dulu teguh, roboh. Nama yang menggema dalam lembaran sejarah ini tamat di sini. Namun, seperti cerita yang tak pernah benar-benar usai, cahaya muncul dari dalam kegelapan. Tarusbawa, dalam keputusan yang mengejutkan, memindahkan pusat pemerintahan dan mengubah nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada 670 M. Tapi ini hanyalah awal dari guncangan yang lebih besar. Ureti Kandayun, tokoh tangguh yang telah lama ingin membebaskan Kerajaan Kendan dari genggaman Tarumanegara, melihat peluang dalam keruntuhan tersebut. Pada tahun yang sama dengan pendirian Kerajaan Sunda, 670 M, Ureti Kandayun juga mengumumkan lahirnya Kerajaan Galuh di tanah Pasundan. Tidak hanya cerita dalam kata-kata, tetapi juga dalam bukti sejarah. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Lubis dan koleganya dalam jurnal Rekonstruksi Kerajaan Galuh abad 7-15 membongkar lembaran-lembaran yang tersembunyi. Kerajaan Sunda membangun istananya di Bogor, sementara Galuh mengibarkan panjinya di Ciamis. Dalam bahasa yang penuh misteri, 7 prasasti batu menjadi saksi bisu perjalanan kerajaan ini. Terselip di dalam prasasti-prasasti ini adalah kisah-kisah yang hanya bisa diurai oleh mata yang berani menjelajahi masa lalu. Prasasti Ciaruten, prasasti pertama, Ciaruten, memulai kisah dengan pahatan laba-laba yang mengundang pertanyaan, ditemukan di desa Ciaruten Ilir, Kabupaten Bogor. Prasasti ini menghidupkan gambaran tentang Raja Purnawarman dengan kep telapak kakinya. Sajak dalam aksara Palawa berbisik, kaki ini, seperti kaki Dewa Wisnu, adalah milik Sang Purnavarman, Raja di negeri Taruma, penguasa gagah di dunia. Prasasti Kebon Kopi membawa kita ke desa yang sama dengan Ciaruten Ilir. Prasasti ini, ditemukan oleh para penjelajah Belanda pada abad ke-19, memiliki gambar telapak kaki gajah yang kemungkinan menjadi tunggangan Raja Purnawarman. Inilah alasan prasasti Kebon Kopi juga dikenal sebagai prasasti tapak gajah. Prasasti Tugu membawa kita jauh, ke Kampung Batu Tumbuh di Jakarta Utara. Di sini, Raja Purnawarman mengabadikan penggalian Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati dengan huruf Palawa. Inilah catatan tertulis tentang upaya penguasa untuk mengontrol banjir dan meningkatkan pertanian di wilayahnya. Prasasti Pasir Awi adalah tanda lain yang ditinggalkan di tanah Bogor. Telapak kaki dan aksara Palawa menjadi potret keberadaan kerajaan ini. Namun, isi prasasti ini masih menyimpan teka-teki yang belum terpecahkan. Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Munjul, ditemukan di Pandeglang, Banten. Dalam goresan-goresan hurufnya, pujian terpahat untuk Raja Purnawarman, mengukir jasa-jasanya dalam batu. Prasasti Muara Cianten, desa di Bogor, menyimpan prasasti dengan gaya serupa seperti Pasir Awi, dengan gambar telapak kaki dan aksara yang meliuk. Isi tulisannya masih menjadi tanda tanya bagi para ahli sejarah. Prasasti Jambu, akhir dari jejak-jejak ini adalah Prasasti Jambu atau Pasir Koleyangkak, menyapa dari perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleyangkak. Prasasti ini menggambarkan Raja Purnawarman sebagai seorang pemimpin yang tak tertandingi, tidak bisa ditembus oleh senjata musuh. Begitu isinya berbunyi, menegaskan kehebatannya. Dalam huruf-huruf kuno ini tersembunyi rahasia suatu zaman yang tak terlupakan. Dalam cahaya penelitian dan imajinasi, kita dapat meresapi jejak-jejak kerajaan yang pernah tegak dan berkibar, mencatat kenangan mereka dalam prasasti-prasasti batu yang tak akan pernah pudar. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.